Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Ubuntu pada PC berbasis BIOS UEFI atau dengan menggunakan hard disk dengan inisial GPT. Pertama-tama, teman-teman masuk terlebih dahulu ke mesin Windows 10. Setelah berada di Windows 10, teman-teman buka File Explorer, kemudian pada disk PC, teman-teman bisa klik kanan kemudian arahkan ke Manage. Selanjutnya teman-teman arahkan ke Disk Management. Kemudian teman-teman arahkan ke partisi terakhir yang ada pada hard disk yang teman-teman gunakan. Pada kesempatan kali ini, partisi terakhir pada hard disk yang saya gunakan yaitu partisi D. Pada partisi D, teman-teman bisa klik kanan, kemudian shrink volume. Kemudian pada enter space, teman-teman bisa isikan sesuai dengan kehendak teman-teman. Di sini saya akan mengisikan 100 GB, maka saya akan menulis 102400 MB. Kemudian teman-teman bisa klik shrink, maka akan terbentuk unallocated 100 GB. Selanjutnya teman-teman bisa close terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan USB bootable dengan menggunakan Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot OS USB dengan menggunakan Pentoy, teman-teman bisa cek video tutorial pada link deskripsi video ini. Ya, setelah semua siap, teman-teman bisa restart Windows 10 teman-teman. Selanjutnya, teman-teman set first boot ke USB yang teman-teman gunakan. Setelah teman-teman berhasil masuk ke multiboot USB Pentoy, maka akan tampil ISO dari Ubuntu yang akan teman-teman gunakan. Teman-teman bisa pilih dengan menekan enter. Setelah teman-teman berhasil masuk ke list group dari bootable, teman-teman bisa pilih try or install Ubuntu. Setelah teman-teman berhasil masuk ke live session dari Ubuntu, teman-teman bisa double klik install Ubuntu. Maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman dalam proses installer Ubuntu. Pada tampilan pertama, teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman.
Di sini saya memilih default yaitu American English, kemudian teman-teman bisa klik next. Kemudian pada location teman-teman sesuaikan dengan lokasi teman-teman. Di sini saya memilih Jakarta sebagai lokasi saya. Kemudian teman-teman bisa klik next. Kemudian pada keyboard saya memilih default. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian teman-teman klik next. Kemudian langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting, yaitu langkah partition. Pada langkah partition, teman-teman pilih manual partition. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya, teman-teman arahkan ke free space yang sebelumnya teman-teman buat pada Windows 10 untuk diinstal Ubuntu. Kemudian setelah teman-teman klik free space, selanjutnya teman-teman pilih create. Di sini kita akan membuat swap partition. Untuk kapasitas swap partition diusahakan 2 kali kapasitas RAM. Misalkan kapasitas RAM yang teman-teman gunakan sebesar 2 GB, maka size partisi untuk swap yaitu sekitar 4 GB. Maka dari itu saya mengisikan 4096 untuk mewakili 4 GB. Kemudian pada file system teman-teman pilih Linux swap. Pada flags teman-teman pilih swap. Kemudian oke. Selanjutnya teman-teman butuh partisi untuk boot EFI. Dikarenakan pada Windows 10 sudah memiliki partisi boot EFI, maka kita akan memanfaatkan partisi tersebut. Partisi tersebut berada pada SDA 1. Sesuaikan dengan posisi harddisk teman-teman. Jika posisi harddisk teman-teman SDA atau SDB atau SDC, itu disesuaikan dengan posisi teman-teman. Di sini karena harddisk saya terdeteksi dengan inisial SDA, maka saya memilih SDA 1. Kemudian klik edit. Kemudian pada mount point saya arahkan ke boot EFI. Untuk konten pilih keep, jangan diformat. Karena kalau diformat nanti boot Windows 10-nya terhapus. Maka dari itu teman-teman pilih keep. Kemudian oke. Selanjutnya kita butuh partisi untuk sistem Linux. Arahkan ke free space, kemudian arahkan ke create. Kemudian gunakan semua sisa dari partisi yang ada. Kemudian file system teman-teman bisa pilih ext4. Untuk mount point teman-teman arahkan ke root. Untuk flag teman-teman arahkan ke root. Untuk mount point root di sini yaitu slash. Bedanya jika slash itu akar dari file system Linux, jika slash root yaitu directory atau folder yang digunakan oleh user root. Maka dari itu, dikarenakan kita butuh akar file system Linux, maka mount point yang dipilih yaitu slash atau sering dibaca root. Kemudian teman-teman klik OK. Jadi partisi yang kita buat yang pertama yaitu swap. Disarankan idealnya 2 kali kapasitas
RAM yang teman-teman gunakan. Misalkan kapasitas RAM yang teman-teman gunakan sebesar 2 GB, maka kapasitas swap sekitar 4 GB. Kemudian kita juga butuh boot EFI. Dikarenakan pada Windows 10 sudah memiliki partisi boot EFI, teman-teman bisa klik partisi boot EFI Windows 10, kemudian edit dan poinnya berikan boot EFI. Selanjutnya partisi terakhir yang kita butuhkan yaitu partisi root sebagai akar file system Linux. Setelah semua partisi terbuat, teman-teman bisa klik next. Untuk name sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Untuk password sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian teman-teman bisa klik next. Untuk summary, teman-teman bisa cek partisi yang telah teman-teman buat apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik install. Kemudian klik install now. Maka proses install Ubuntu pada PC berbasis BIOS UEFI sedang berjalan. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses install Ubuntu selesai, teman-teman bisa klik done untuk restart PC teman-teman. Setelah PC berhasil direstart, maka teman-teman akan ditampilkan menu Group, di mana pada menu Group tampil list Ubuntu, Expand Ubuntu, Windows Boot Manager, dan UEFI firmware setting. Kita akan coba terlebih dahulu booting ke Ubuntu. Kemudian pada login, teman-teman ketikkan password teman-teman. Kemudian enter. Apabila teman-teman berhasil masuk ke desktop environment dari Ubuntu, maka proses instalasi Ubuntu yang teman-teman lakukan berhasil. Di sini kita akan mengecek penggunaan memori pada saat idle press install Ubuntu. Teman-teman bisa gunakan Neopets. Ya, untuk penggunaan memori pada saat idle, ketika proses press install Ubuntu selesai, memori cukup lumayan yang dimakan pada saat idle, yaitu sekitar 1 GB dengan kapasitas total memori yang digunakan yaitu sekitar 2 GB. Selanjutnya kita akan mencoba booting ke Windows 10. Untuk booting ke Windows 10, teman-teman pilih Windows Boot Manager. Apabila teman-teman berhasil booting ke Windows 10, maka proses pembuatan dual boot Windows 10 dan Ubuntu berhasil.
Sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Ubuntu pada PC berbasis BIOS UEFI dan harddisk dengan inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.